Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, sebuah gudang barang-barang bekas milik sebuah perusahaan di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah yang berada di samping gudang yang lupa dimatikan. Jadi kebakaran di gudang Rongsok, belakang Rodong Mawam. Pemirsa, kobaran api membumbung dari sebuah gudang barang bekas di Jalan Jaran Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan tak terkendali. Lokasi kebakaran yang dekat dengan permukiman membuat warga panik. Untuk mencegah api merembet, petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi berupaya mengisolasi api. Akses jalan masuk yang sempit dan banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran membuat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api. Api akhirnya bisa dipadamkan 4 jam setelah 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di Bandara Internasional Milan Bergamo, Italia. Seorang pria tewas setelah terhisap ke dalam mesin turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Dalam rekaman yang beredar, seorang pria yang tiba-tiba saja masuk ke area bandara berlari mendekati turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Polisi dan petugas berusaha mengejar pria yang tiba-tiba muncul menerobos area bandara. Namun naas, pria tersebut terhisap ke turbin jet hingga kemudian kembali terjatuh. Pria yang belakangan dinyatakan bukan penumpang atau petugas bandara menderita luka serius hingga kemudian meninggal dunia. Akibat insiden ini, operasional Bandara Milan Bergamo sempat dihentikan selama 2 jam. Militer Israel semakin agresif melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina, meski kedua belah pihak dalam pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata. Dari rekaman yang dirilis, pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara di Beit Hanun, wilayah utara Gaza, Palestina. Serangan ini menghantam lebih dari 35 target, salah satunya diklaim sebagai infrastruktur terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina, yaitu Hamas. Serangan militer Israel juga semakin memperburuk kondisi kehidupan warga Beit Hanun. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. Ya Allah. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Yunis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas dua tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan dua tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Sa'diyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش لا حماس ولا بطيء، كل مدني، كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ. الشيخ عمره 60 سنه مات، وست عمره 45 سنه ماتت، وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات. فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين، كله هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Sa'diyah yang melindungi pengungsi dari Jabalia Al-Nazlah di Gaza Utara. Pemirsa, ratusan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Warga Gaza rela mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa 2.400 kantong tepung. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Ratusan warga Gaza rela mengantri untuk mendapat bantuan 2.400 kantong tepung dari Youth Future Rescue Society bekerja sama dengan Program Pangan Dunia dan PBB pada Sabtu waktu setempat. Penyaluran bantuan untuk lansia dan kelompok rentan ini juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk mengurangi krisis ketahanan pangan. Ada yang bahagia mendapat bantuan ini, tapi ada juga yang kecewa. أول مرة تجيني رسالة وأفرح عليها والله حسيتها كأنه جايني كم ذهب الحمد لله وبشكر كل واحد ساهم فينا وكل واحد ساعدنا وعياط الله 30 نفر في الجامع احنا قاعدين ومش لاقيين ناكل نشرب الاولاد ميه يومين عشان تعبانين ما فيش ناكل نشرب يا ناس ساعدونا مش كل الناس اللي بتجيهم رسائل في ناس بتجيها رساله في ناس مرتين احنا ولا مره واحنا عندنا اطفال كثير مش قادره احكي عشان تقلي 3 ايام ما اكلتش. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara menyebut bantuan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar dalam sistem.
احنا البارح وصلنا عدد من الشاحنات تحمل 2400 كيس طحين. بعد